Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Kali ini saya sedang berada di Monas, tempat diselenggarakannya Matra Fair dalam rangka menjelang hari ulang tahun 80 TNI. Dan sekarang saya sedang berada di area TNI Angkatan Darat, tepatnya di booth Komando Pasukan Khusus. Nah, saya akan bertanya kepada salah seorang di antara mereka tentang seluk-beluk Kopassus dan juga tentunya acara ini. Mari kita simak keseruannya. Selamat siang. Dengan siapa nih saya bicara? Dengan Letda Infanteri Enzo. Saya mau nanya tentang booth-nya Kopassus gitu. Booth Kopassus. Booth Kopassus. Nah, sebenarnya dari pagi seperti apa suasana atau rasanya masyarakat itu hadir untuk foto, untuk tanya-tanya tentang Kopassus gitu. Yang jelas hari ini saya lihat kelihatannya sangat meriah dan juga masyarakat sangat antusias untuk datang. Terutama dia mencari ini kan Matra Fair 2025 dengan tujuan ya mengenal satuan TNI itu seperti apa pada masyarakat. Mereka tuh juga ketahui mau itu dari satuan Kopassus, Kostrat maupun yang lain, ataupun atau satuan-satuan yang lain lah, sehingga masyarakat itu bisa tahu dan ketahui secara dalam terkait TNI itu seperti apa. Oke, yang paling sering ditanyakan orang terhadap Letda Enzo apa? Tentang Kopassus sendiri apa yang masyarakat tanyakan? Kalau terkait Kopassus ini tanyakan terkait satu ini sepertinya apa sih? Oke. Kalau yang jelas ya pasti pasukan khusus lah, Special Force. Special Force. Jadi katanya kalau Special Force ya bisa dikatakan levelnya lebih tinggi ya dibandingkan tentara-tentara reguler. Oke. Karena tingkatan kalau bicara tes ya sebagai seorang pasukan khusus kalau masuk tes itu memang ada tesnya. Hampir sama semua tes TNI itu hampir sama, mau itu fisik, jasmani ya, psikologi, metodologi segala macam juga akademi. Hanya level tingkatannya lebih lebih tinggi aja. Oke, apa yang harus dipersiapkan bagi seseorang yang ingin masuk nggak cuma TNI tetapi gue pengen masuk Kopassus nih gitu? Yang jelas yang pertama daftar dulu sebagai TNI. Udah jadi organik TNI, udah masuk. Nanti akan diarahkan itu mau dari masuk satuan mana, kalau Kostrat, Kopassus, mungkin satuan-satuan lain. Tapi kalau emang ingin dari si orang ini pengen masuk Kopassus itu persiapkan secara mental, psikologi lah, jasmani, fisik, akademi dan juga pengetahuan militer secara umum. Tapi dengan tingkatan level atau grade-nya lebih tinggi dan lebih high. Oke, ada satu lagi sebenarnya yang perlu dipersiapkan, berdoa. Itu selalu pasti berdoa itu. Keyakinan yang pertama. Yang pertama keyakinan. Pertanyaan pertama, apakah Anda niat yang jadi TNI? Karena jadi TNI itu tentara ya. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Bukan pekerjaan yang mudah. Seperti kita di pasukan tempur lah. Kita harus mengetahui segala macam bidang. Karena di era modern, perang modern sekarang kita bisa lihat ya. Kita juga harus mengetahui dan tahu lah, nggak hanya cara bertempur, kadang juga medik, mengenai medis, bertempur bagaimana, mau nggak menggunakan kamuflase yang betul seperti apa, dan itu luas. Tentara itu ilmunya sangat luas, dan semua itu harus dipelajari dan semua harus diketahui. Karena dengan eranya ya perang zaman sekarang ini yang makin pesat, makin modern, makin makin tantangan makin banyak, justru harus berkembang, harus belajar terus, harus mengetahui terus, harus levelnya tidak boleh tertinggal. Oke, nah saya selanjutnya mau tanya soal booth-nya Kopassus. Ada apa saja yang disediakan oleh Kopassus di booth-nya? Kalau dalam acara stand Kopassus ini yang pertama kalau itu masuk bisa lihat dari belakang saya, ini kendaraan rantis atau kendaraan PJD. Rantis ini ya? Oke, ini untuk apa kegunaannya nih? Gunanya ini untuk misalkan untuk pasukan assault atau penyerang lah. Ingin melakukan infiltrasi bawa kendaraan dengan cepat ke daerah sasaran sehingga mereka bisa langsung aksi ke mungkin contoh merebut gedung atau mungkin suatu gedung. Berarti ini masuk ke perang kota ya berarti ya? Atau perang kota bisa atau menggunakan mobilitas tersebut ini tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Karena tergantung task atau tugas kita apa sih. Apapun yang mau kita gunakan, kalau memang itu efektif bisa digunakan dengan cepat atau mencapai
tugas pokok kita, kenapa tidak? Mainkan. Karena kita harus pikir out of the box atau bisa. Iya, oke. Pikir lah, kritis lah. Artinya ada plan B, plan C dan semua seterusnya. itu aja. Oke. Selain Rantis ini ada apa aja di dalam? Kalau di dalam, kalau bisa kita lihat tuh, yang pertama pameran senjata-senjata lah. Maksud dari senjata bakduk atau sniper, Ya. ada AX yang dari Inggris itu, dan juga senjata assault atau senjata serbu lah. Ya. Mau itu dari Karakal, yang dari United Emirates, Six Hour, Ya. dan juga berbagai macam. Juga pistol ada jenis Glock, dan juga beberapa mankin atau contoh lah pakaian yang biasanya Kopas menggunakan. Mau itu beja tema perang kota, perang hutan maupun yang lain. Seperti yang jeli sweet bagi yang sebagai jabatannya bakduk atau sebagai sniper. Oke, ya. Itu kalau kami game itu gamer mengenalnya sebagai gili. Ya gili sweet itu. Iya benar. Oke, terakhir nih Enzo. Apa harapan seorang Enzo, ya, seorang personel Kopassus untuk HUT ke 80 TNI? Yang jelas yang saya inginkan ya kita semua ya semakin ke depan ini semakin bagus. Terima kasih Letda Enzo atas pencerahannya. Terima kasih. Kopassus berani, benar, berhasil. Go! Selamat siang Bang. Oh, selamat siang. Oke, dengan siapa nih saya bicara? Dengan prajurit 1 amanah. Pratu Amanah. Iya, benar. Oke, kalau Abang dari kesatuan mana ini? Saya dari Armet 10. Armet 10? Iya, ada di Bogor. Ada di Bogor. Armet Oke. 10 Kostra. Oke, bisa diceritain nggak sebenarnya ini tuh kendaraan apa? Nah, baik ini adalah kendaraan Astros jenis LMU. Itu khusus buat nembak Khusus buat sasaran nembak, ya, oke. jarak jauh. Oke. Ya. Jadi bisa diceritakan nggak sebenarnya ada berapa rudal dan bagaimana mungkin cara pengoperasiannya lah sepintas gitu. Oke, oke. Ya. Untuk pengoperasiannya itu dia nggak satu kendaraan, dia ada kendaraan lain yang terlibat, cuman nggak diajak ke sini. Ini yang buat khusus yang nembak aja. Jadi kalau mau nembak itu harus melibatkan kendaraan yang lain Oh, juga. jadi ini kendaraan utamanya dan ada kendaraan Nah, pendukungnya. benar ya. Oh, Cuman oke. tinggal di batalion, tidak ikut ke sini. Oke, ini dalam rangka pameran aja. Iya, ya? benar. Kalau latihan sebenarnya baru dibawa. Oke, ini buatan mana, Bang? Ini berasal dari Brazil, negara Brazil. Oke, benar. dan kira-kira sudah menjalani tugas operasi di mana aja? Nah, kalau untuk latihan kita sering ke daerah Sukabumi, Ya. ke Ambal, Jawa Tengah, ke Batu Raja. Kemarin baru pulang dari Garuda Shield. Garuda Shield. Ya, gabung dengan tentara luar negeri, Amerika, Jepang, Oke. Thailand. Dan Abang kalau di kendaraan ini tugasnya sebagai apa? Nah, saya bertugas sebagai pelayan pucuk. Pelayan Pucuk. apa itu tugasnya? Itu tugasnya untuk membantu kelancaran dalam penembakan. Jadi di sini ada sopir, Sopir, ada komandannya. Komandan. Nah, ada dua pelayan, 1, 2. Saya nomor 2 di sini. Kita membantu pendukung masang munisinya gitu. Oh, oke. Berarti dalam kendaraan ini terdiri dari 4 orang ya sebenarnya. 4 awak Benar, ya? 4 orang. Bang, kalau ukuran senjatanya atau rudalnya sendiri berapa ini? Ukuran munisinya? Iya, ukuran munisi. Itu kalau yang paling kecil namanya 09. Oke. Nah, sampai yang paling besar 080. 080. Nah, itu jarak terdekatnya 50 km. 50 km. Untuk terjauhnya bisa sampai 400-500 km. Kita itu untuk menghancurkan daerah lawan, Oh, sasaran. Jadi oke. kayak perkotaan, camp mereka. Oke. Gitu. Jadi untuk menghancurkan bangunan mereka, biar mereka mencar gitu. Oke. Oke, Bang, kalau untuk mengendarai atau mengoperasikan kendaraan ini itu butuh pelatihan berapa lama dan apa aja latihannya, Bang? Untuk pelaksanaan penembakan. Iya. Nah, kalau pelaksanaan penembakan itu biasanya kita dari batalion itu melibatkan kendaraan lainnya sekitar 7 jenis. Iya. Ini Astros, kan pendukung yang lainnya. Iya. Nah, itu menuju daerah latihan. Itu sebelumnya kita udah gladi di batalion, baru pelaksanaan tembakan sebenarnya di daerah latihan. Oke. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu total? Dari persiapan sampai operasi? Oh, ya. Untuk persiapan kita di asrama sekitar 5 hari. 5 hari? Ya, untuk latihan gladinya. Oke.
Untuk pelaksanaan di daerah sebenarnya itu bisa membutuhkan 1 hari sampai 5 hari, tergantung permintaan atasan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang Amanah atas Oke. informasinya. Sukses Siap, terus. siap. Selamat siang, Jenderal Komandan. Selamat siang. Jenderal Brig Fabian saya. Oke. Siap. Ini kalau ini kami udah pernah ketemu nih, Jenderal. Kami pernah mewawancarai beliau di apa? Markasnya langsung. Markas langsung. Oh, Iya, Setengah iya, Air. iya, Jadi iya. sebenarnya ini edisi reuni. Iya, iya. Gini. Jenderal, ini saya mau nanya dulu. Ini sebenarnya acara ini diselenggarakannya itu persiapannya berapa lama dan sebenarnya apa sih yang menjadi sasaran TNI, terutama Angkatan Darat? Ini terus terang dalam rangka kegiatan HUT TNI Oke. dan sesuai semboyan juga dari Bapak Panglima TNI dan kami di Angkatan Darat dari Bapak Kasat bahwa dalam peringatan HUT TNI tahun 2025 ini TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Jadi tentu saja hal itu dengan ada kegiatan ini kami salah satu core dari Angkatan Darat mendukung kegiatan ini dan terus terang kan ada banyak rakyat-rakyat di sini, rekan-rekan kita yang bersama di sini untuk melihat apa saja yang dilakukan TNI, khususnya kami perbekalan Angkatan Darat. Baik, untuk yang selanjutnya karena kami kan bagian yang Inspektorat Bekangnya ini dari Angkatan Darat, mungkin Pak Tanjung sebagai Komandan Satuan Angkutan Air ini mungkin bisa menjelaskan. Siap, laksanakan, Ini Jenderal. kan ini kemudian ini di rawa-rawa kita gunakan ini, Mas. Di rawa-rawa sama yang lain itu. Mungkin silakan menjelaskan biar juga rakyat mengetahui apa yang kita gunakan untuk salah satu alutsista di bagian PA ini digunakan dalam pertempuran ataupun untuk masuk ke pelosok perbatasan dalam tugas pokok TNI Angkatan Darat. Silakan Pak Tanjung. Siap. Mohon izin, laksanakan. Jenderal, kalau gitu kami melanjutkan. Siap. Terima kasih, Jenderal. Nah, ini bisa dijelasin nggak, Bang? Ini apa ini, Bang? Ini adalah salah satu Iya. alutsista kita juga Iya. yang ada di Sarang Air, Mm. Pusbek Hangat. Salah satu alat angkut air yang namanya overcraft. Hovercraft. Overcraft. Jadi overcraft ini untuk penggeraknya tuh ada baling-balingnya. Ya. Kemudian dia juga menggunakan bahan bakar solar. Ya. Ya. Itulah yang menggunakan itu intinya. Kemudian ini bisa dihidupkan, dijalankan di darat. Di jalan hidupkan di darat. Iya. Ada rodanya atau gimana? Bukan, ini bukan rodanya nih. Hah? Jadi pada saat dia dikembangkan, Ya. dinaikkan, ya, didorong oleh mesinnya nih. Oh, Dia jalan, bisa maju mundur. Bisa di darat, bisa di laut, bisa di pantai, Mm. bisa di mana-mana. Kalau fungsi dan kegunaannya apa ini? Jadi ini Mas, sebenarnya ini bisa untuk pertempuran juga. Oke. Ya. Ini salah satu hovercraft yang sudah dimodifikasi. Hmm. Jadi untuk VIP. Kalau yang ini, yang kita sekarang gini, Iya. ya. Untuk aslinya dia ini Mas tidak ada penutupnya ini, Oke. ya. Jadi di sini dia Iya. itu kosong. Di sini bisa ditempatkan senjata. Hmm. Untuk pertempuran Mas, pertempuran Oh, laut. oke. Dia bisa Mas. Ini. Pertempuran laut Iya, ya? iya. Ini Oke. bisa dia. Ya. Sebab fungsi juga Mas. Hmm. Ini terinspirasi dulu waktu pada saat kita di kejadian tsunami Aceh, ya, sehingga kita terinspirasi untuk ini karena ini bisa di mana-mana, Hmm. bisa mencari mayat-mayat apa semua di darat. Oke, misi operasi kemanusiaan Iya. dan operasi perang juga Betul, ya berarti. betul. Oke, ini kapasitasnya berapa, Bang? Boleh kita masuk nggak? Boleh, Masuk silakan, ya? Mas. Boleh, silakan. Jadi ini kita fungsikan sebagai hovercraft VIP. Oke. Ya, VIP itu maksudnya adalah ini kita jadikan sebagai pusat komando. Oh, oke. Ya. Jadi misalnya ada pengendalian untuk latihan Hmm. ataupun pertempuran sekalipun, ini sebagai pengendali komandonya bisa di sini. Oke. Ya, jadi ini bisa jadi pusat komando pengendaliannya. Nah, ini khusus untuk VIP, Mas. Oke. Jadi ini Ya. komandan pengendalinya di sini. Iya, pengendali di sini. Ya, misalnya pertempuran ada beberapa kapal, di sini untuk yang mengendalikan komandonya. Oke. Oke, berarti tapi ini sendiri nggak punya alutsista sendiri yang termasuk dalam bagian kapal ini nggak ada ya, Bang? Untuk senjata tidak ada, Mas. Tidak ada. Senjata tidak ada. Oke. Ya, senjata tidak ada. Oke, Bang, kalau gitu kita lanjut ke kapal yang lain. Kalau Oke, ada, oke. Sip. Oke, Mas Sobian, saya Mantap. akan menunjukkan sesuatu hal yang baru. apa tuh, Bang? Ya, ada kapal ADRI yang baru datang.
Oh, ini kapal yang dulu yang barunya. pernah saya janjikan. Oke, Ternyata kalau sudah gitu. datang. Hah? Pada saat ini kita lihat miniaturnya. Untuk sementara ya. Sementara. Nah, Nanti tapi kita lihat nanti- aslinya di kantor. Oke, Ada. siap. Kalau gitu miniaturnya dulu Oke, Bang, ceritain. Oke. Oh, ini Bang ya. Ini dia Mas Febi ya. Oke. Yang saya sampaikan ya. Ini baru datang kita. Iya. Ya lebih kurang sebulan yang lalu. Sebulan baru yang lalu. datang. Ini yang kemarin saya bilang Adri 53. Oke. Paus Omusa. Apa bedanya dengan Adri yang sebelumnya pernah tampil di Brigade Podcast? Oke, ini lebih besar. Oke. Ya, dia 2.500 DWT. Oke. Kemudian dia panjangnya 102 meter, Oke. lebarnya 20 meter. 20 meter. Kemudian kemampuannya ya, dia bisa membawa untuk tank Leopard Oke. bisa 4. Oke. Astros bisa 4 kendaraan. Bisa 4. Kemudian 2 kendaraan transporter. Oke. Dia bisa bawa, kemudian bisa membawa heli jenis Bell. Bel. Kalau yang dulu jenis Bolko, Mas. Oke. Kalau ini jenis Bell. Artinya dari segi kapasitas lebih besar. Yes. Nah, kemudian kelebihan ini lagi di buritan, Iya. ya, dia punya ram door belakang yang bisa nanti akan naik hovercraft yang tadi, Mas. Oh, oke. Jadi mekanismenya dia berjalan di laut. Pada saat nanti mau ke pantai, ini tidak bisa, Mas, ke pantai. Hovercraft kita keluarkan untuk memberikan bantuan dari belakangnya. Oke. Nah, setelah ini ada apa lagi nih, Komandan? Kemudian ini baru datang Oke. juga di satuan kita ya, di Angkatan Darat. Iya. Ini namanya Adri 92 BM ya. Kemampuan juga ini berbeda, Mas. Iya. Ya. Dia dikhususkan untuk bencana alam. Ya. Kemudian dia bisa membawa heli jenis Bell ya. Kemudian di dalamnya juga ini ya, di dalam palkanya ini dia bisa membawa tangki BBM, Oke. tangki air tawar, Oke. ambulan, ya, kemudian beko, ya, eskavator. Ini mampu di dalam ini membawa, Mas. Oke, ini berarti lebih ke operasi kemanusiaan. Iya, ya, benar, Komandan, untuk bencana alam ini, ya. Dan juga dia mempunyai kecepatan juga yang cukup kencang, Mas. Oke. Dia bisa menembus sampai 16 knot per mile. Oke. Jadi Untuk- mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan untuk bisa tur lagi keliling Bisa. kapal-kapalnya Satang Air. Sangat bisa, Mas. Sangat Siap. bisa. Sangat Ditunggu, bisa. Komandan. Oke. Oke. Mau nggak saya tawarkan jadi tentara? Jadi tentara sehari boleh deh. Oke. Nah, Gimana jadi nih Bang caranya? sebelum jadi tentara sehari, ya, Iya. harus ada basisnya dulu. Harus ada basis apa tuh basisnya? Kita bikin samaran, nah, langsung pembaretan. Terima kasih ya Jenderal ya. Terima kasih ya Bang Ya, Usman sama, sudah terima dibiarkan kasih. menjadi tentara sehari. Oke, nah setelah ini kita kemana lagi nih Jenderal, Komandan? Ya mungkin tadi yang diarahkan Ya. dari Pak Brigjen TNI Siap. Beni Tambobolon, kita akan wawancara untuk di Gaza. Oke, ada bantuan untuk di Gaza yang kemarin sudah terlaksana ya? Betul, betul. Satgas Merah Putih. Oke, saat ini saya sedang berada bersama Brigjen Beni. Iya, Mas. Tadi Jenderal sudah berjanji kepada kami nih untuk menceritakan proses operasi Iya. bantuan kemanusiaan Indonesia Ya, untuk Gaza. betul. Iya. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kami akan sondingkan perkenalkan dengan Danjen Perbekut saya, Oke. Pegang Angkatan Darat Lekol Supriyanto, yang dalam tugas untuk kemanusiaan ini membawa nama harum bangsa Indonesia. Oke, boleh Jenderal izin Boleh, perkenalkan sangat kami. boleh. Selamat siang Komandan. Selamat siang, Nah, Mas. Iya, saya Fabian dari Brigade Podcast Kompas.com. Oh ya ya. Tadi Selamat datang. Brigjen Beni sudah memperkenalkan Komandan sebagai orang yang ikut memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Iya iya iya. Itu boleh diceritakan nggak sebenarnya peristiwa pemberian bantuan seperti apa? Baik, kami salah satu mewakili dari Angkatan Darat, Ya. diwakili oleh Satuan
Zon Bekang 5 Akacara Tajuda atau Berbekut yang membidangi di bidang perbekalan udara, tergabung dalam Satgas Garuda Merah Putih 2 bersama dengan Angkatan Udara dan satuan pendukung lainnya. Tentunya dari masing-masing tim itu mempunyai tugas yang berbeda, tetapi pada dasarnya adalah satu tujuan. Ya, kami mendapat tugas yang tanggung jawab sebagai tim rigging atau meliputi kegiatan pengepakan, kemudian rigging, loading, dan dropping bersama rekan-rekan dari AU. Oke, dropping ya berarti. Iya, ya? betul. Diceritain dong Komandan, sebenarnya seberapa mungkin seberapa menegangkan mungkin atau bagaimana bisa nih pesawat Indonesia itu melintas di area perang gitu. Ya. Di situ ada dua negara yang ikut atau kerjasama dengan kita dalam menentukan marching area. Yang pertama Jordan dan Mesir. Kalau Jordan itu kita diundang. Jadi join bersama beberapa negara yang lainnya. Kalau Mesir itu inisiatif atau lagi sifatnya mandiri. Nah, dalam join itu bersama beberapa negara kita tergabung dengan pemerintah Jordan yang dikoordinasikan oleh pemerintah Jordan. Nah, jadi semua kegiatan dropping itu di atas daratan Gaza. Nah, tentunya melalui jalur diplomasinya Jordan karena Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi itu sebabnya ya. Betul. Kita aman di atas ya. Betul. Jadi semua yang memfasilitasi komunikasi ada melalui Jordan. Jadi titik rute masuk, rute perjalanan pesawat, kemudian dijet, termasuk exit itu semua dalam kendali penuh Israel dan semua dalam pengawasan radarnya dia, pesawat tanpa awaknya dia semua. Nah kalau ini jenis packingan bantuannya nih. Betul, ini Mas lihat ada beberapa. Ini namanya PA7. Apa nih? PA7 namanya. Betul. Ini isinya apa, Komandan? Ini bisa diisi makanan, bisa diisi pakaian, tergantung apa yang akan di-dropping. Kemudian ini namanya hampir sama, tapi ini namanya LCLA, low cost low altitude. Ini yang kita terjunkan di Gaza. Di Gaza. Betul. Nah, kalau ini namanya PA22, ini CDS, ini kemampuannya sampai 381 sampai 900 kilo. Oke, kita kembali ke Gaza. Kalau yang ke Gaza ini sebenarnya kita modif, kita terjunkan menggunakan payung orang, Mas. Payung Betul, orang, payung untuk orang. Iya, yang di sana itu yang kita pajang itu untuk orang, kita gunakan untuk menggunakan terjun payung barang. Nah, ini kemampuannya 150 sampai 170 kita sanggup. Kilogram? Betul, kilogram. Dan ini isinya adalah sembako-sembako yang sudah ada di sana, yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan Basnas. Nah, kemudian kita rigging. Ini ada beberapa sembako kemarin saya data itu. Dan ini juga list isinya sembako berdasarkan lisensi dari negara sebelah. Gitu. Demikian, ya. Ada tantangan nggak? Bagaimana TNI kita itu dropping bantuan di daerah perang? Betul. Tantangannya ada dua, Mas. Yang pertama internal maupun eksternal. Internal itu ketika kita diberi target 17,8 ton sesuai tanggal lahir kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kado, itu sudah terkejar target itu. Kemudian dapat perintah lagi harus menuju 45 ton. Itu sesuai dengan hari ulang tahun. Nah, itu sementara perlengkapan yang kita bawa itu dari Indonesia hanya sampai di angka 45 ton. Kemudian itu tercapai, ternyata masih ada waktu, timeline yang masih ada waktu untuk airdrop, kita dikasih target 80 ton. Nah, disitulah kami secara internal agak terkendala di alat ini, Mas. Ini ada plywood, ada honeycomb, ada ratchet, ada strip, ada clevis. Nah, itu. Tapi kami mencari di sana di Jordan, alhamdulillah dapat. Itu memang agak agak perlu dinampingan tinggi di sana karena negara orang. Kemudian eksternal ketika kita dropping kita harus memang koordinasi semua unsur dan semua instansi baik Satgas dengan Jordan juga dan juga dari negara sebelah. Nah, tantangannya adalah ketika kita masuk daratan di sana kan semua termonitor oleh negara itu. Semua radar, kemudian pesawat intinya juga semua bisalah kalau mau ngelok kita bisa. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita dikasih drop zone itu di pesisir.
Di sini laut, di sini ada daratan yang sudah sebagian hancur puing-puing, Mas. Dan di sini ada pemukiman juga sebagian hancur juga. Kita harus dituntut ini harus aman sampai di bawah. Tidak masuk ke laut, tidak mengenai warga, tidak menjatuhi rumah. Nah, di situ ya. Sementara kalau kita bermain atau menerjunkan di sini kan kita ada dalpur dengan rekan AU yang di daratan ngasih arah angin, kecepatan angin, karena semua berpengaruh, Mas. Di situ ketinggian pesawat. Biasanya kalau kita di Indonesia sini ketinggian kita bisa antara 300 feet sampai 1000 feet. Ya, itu bisa. Tetapi karena di sana itu daerah kita masuk daerah perang, itu masuk peperangan, itu yang menjadi tantangan. Kita harus menghindari jarak tembak senjata efektif, senjata ringan musuh. Sehingga ketinggian pesawat itu kita menuju ke 2000 feet. Di situ tentunya faktor-faktor eksternal seperti angin dan sebagainya ketinggian itu sangat berpengaruh. Itu tantangannya. Kalau gitu. Iya, Mas. Terima kasih Komandan penjelasannya. Sama-sama. Semoga kita bisa memberikan bantuan secara rutin atau konstan begitu betul, ya. Betul ya. Semoga kita bisa memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga kita membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Memang kita siap sewaktu-waktu. Ada payung yang kami tinggal di Mesir karena situasi belum memungkinkan, kita ditarik mundur dulu ke Indonesia. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Nggih, matur suwun. Ya, itu tadi sahabat kompas.com, kita sudah berkeliling di sejumlah booth milik TNI Angkatan Darat dan juga kami sudah mencoba beberapa alutsista. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti. Back Angkatan Darat, Dharma Gati Satria Jaya, TNI Prima.